Zaman dahulu kala, di sebuah desa, tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Meski ayah Bawang Putih hanya pedagang biasa, namun mereka hidup rukun dan damai. Namun suatu hari, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Ayah, mengapa ibu meninggalkan kita begitu cepat? Ini memang sudah takdir, nak. Iya, sudahlah ya. Mungkin benar kata ayah, ini sudah takdir kita. Ya, yang sudah, biarkanlah saja sudah. Di desa itu tinggal seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan, membantu Bawang Putih membereskan rumah, atau hanya menemani Bawang Putih dan sang ayah berbincang. Permisi Putih. Iya. Ini ibu bawakan makanan untukmu Putih. Dimakan ya Putih. Wah, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Sudah, ibu sama Bawang Merah pulang dulu ya. Ya baiklah, hati-hati di jalan. Ya. Pada akhirnya, ayah Bawang Putih berpikir bahwa mungkin lebih baik kalau ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Bawang Putih, apakah kamu menyetujui ayah menikah dengan ibu Bawang Merah? Aku setuju ayah. Oh, kalau begitu bagaimana dengan Bawang Merah? Aku setuju, ya kan Bu? Iya. Dengan pertimbangan dari Bawang Putih, akhirnya sang ayah menikah dengan ibu Bawang Merah. Awalnya, ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sangat baik kepada Bawang Putih. Namun, lama-kelamaan, sifat asli mereka mulai kelihatan. Mereka kerap memarahi Bawang Putih dan kerap memberinya pekerjaan yang berat jika ayah Bawang Putih sedang berdagang. Tentu saja ayah Bawang Putih tidak tahu karena Bawang Putih tidak pernah menceritakannya. Putih, kamu harus ngepel, cuci piring, sapu, dan bereskan rumah. Oh iya, kamar aku juga beresin. Iya, baiklah. Putih, sepertinya penyakit ayah sudah menyebar ke seluruh tubuh. Jaga dirimu baik-baik ya, Putih. Ayah, Putih mohon jangan tinggalin Putih ya. Bu, jaga Putih ya. Jaga dia baik-baik. Iya, ayah. Ayah kenapa ya? Sejak saat itu, Bawang Merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap Bawang Putih. Bawang Putih hampir tidak pernah beristirahat. Namun, Bawang Putih selalu melakukan pekerjaannya dengan gembira. Karena ia berharap suatu saat nanti, ibu tirinya akan mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Pagi itu seperti biasa, Bawang Putih membawa bakul berisi pakaian yang akan dicucinya di sungai.
Aku harus bisa menemukan baju ibu, karena itu adalah baju kesayangannya. Bu, maafin Tuti bu, baju ibu hanya terbawa arus. Apa? Dasar ceroboh. Pokoknya ibu tidak mau tahu. Kau harus cari baju itu sampai ketemu. Kalau belum ketemu, tidak usah pulang. Baik bu. Bawang putih terpaksa menuruti keinginan ibu tirinya. Dia segera menyusuri sungai tempatnya mencuci tadi. Matahari mulai meninggi, namun bawang putih belum juga menemukan baju ibunya. Setelah matahari sudah condong ke barat, bawang putih melihat seorang bapak-bapak yang hendak pergi ke pasar. Pak, apakah Anda melihat baju berwarna merah yang hanyut lewat sini? Karena saya harus menemukan dan membawanya pulang. Oh, baju warna merah ya? Iya. Kalau nggak salah dia hanyut ke arah sana deh. Nanti kamu bisa mencarinya dan bisa menemukannya. Baik, terima kasih Pak. Hari sudah mulai gelap. Bawang putih sudah mulai putus asa. Dari kejauhan, nampak cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk tepi sungai. Bawang putih segera menghampiri rumah itu. Permisi, Nek. Ya, ada apa? Saya bawang putih. Tadi saya sedang mencari baju ibu saya yang hanyut di sungai. Dan sekarang saya kemalaman. Bolehkah saya tinggal di sini untuk semalam? Iya, tadi saya menemukan baju ini hanyut di sekitar sungai. Kalau begitu kamu boleh pergi ke sini, tapi ya tetap syarat kamu harus menginap di sini selama 1 minggu. Maukah kamu? Ya, tidak masalah nih, asalkan nenek tidak bosan dengan saya. Baiklah. Nah, sudah 1 minggu kamu menemani nenek tidur di sini. Baik, sesuai janji nenek, silakan kamu boleh pulang ke rumah kamu. Tapi sebelum itu, nenek kasih kamu sebuah labu. Silakan kamu ambil. Wah, terima kasih, Nek. Gimana ya? Bawang putih itu tidak pulang-pulang. Ibu, ini bajunya, Bu. Ya sudah, sana pergi. Aku diberi ini oleh seorang nenek. Apa ini? Coba kita buka. Hei Gemel, kau dapat dari mana ini? Dari mana? Waktu itu aku sedang mencari baju ibu yang hanyut di sungai. Lalu aku kemalaman. Setelah itu aku menginap di rumah seorang nenek. Dan aku disuruhnya untuk menginap di rumahnya selama 1 minggu. Setelah genap 1 minggu, aku diberinya hadiah ini. Setelah mendengar cerita bawang putih, bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama. Tapi kali ini bawang merah yang akan melakukannya. Merah, kamu harus lakukan apa yang seperti anak silat itu lakukan. Tenang saja, Bu. Aku pasti akan melakukan nenek itu. Besok kamu harus melakukannya. Ya, ada apa? Nenek tahu tidak baju yang hanyut tadi? Ya, caranya kalau kamu mengambil baju itu, kamu harus menemani nenek selama 1 minggu. Baiklah, Nek. Selama seminggu itu bawang merah selalu bermalas-malasan. Kalau ada yang dikerjakan, pasti hasilnya tidak bagus karena dikerjakannya dengan asal-asalan. Nek, mana yang labu nenek janjikan? Bukannya seharusnya aku mendapatkan labu itu? Ini tuh terimalah labunya. Ibu, ini aku sudah dapat labu dari nenek itu. Wah, enak sekali ini. Kira-kira isinya apa ya? Ayo kita Yang pasti perhiasan, Ibu.
Nggak tahu. Bakal. Ini yang sudah takdir. Sudah ya, mungkin dapat ayam. Bawang putih selalu melakukan pekerjaan bagas. Dengan yang Nggak pergi cepat. Terus jangan kasih jalan ibu. Ganti tes. ya, bawang putih. Oke. Oke kok oke. Hanyut terbawa arus. Mau aku tak? Gemeter, oke. Aisyah nih. Cakep kan? Hujan kita ke sana. Tidak apa angkat. Bawang merah. Bawang merah. Tidak apa-apa. Ibu tiri capek, guys. Ya. Arya sebagai apa nih? Saya sebagai nenek lah. Jadi kami sudah baru balik buat video. Ini Arya saya mau namanya